Ali bin Robban At-Tabari lahir dalam keluarga Kristen Suriah asal Yahudi. Mereka menyebut tanggal yang berbeda dalam hidupnya antara 838 sampai 870, 810 sampai 855, 808 sampai 864, 783 sampai 858. Ayahnya Sal ibnu Bishr adalah seorang ilmuwan, menjabat sebagai penasihat untuk gubernur Khuzistan, dan kemudian untuk wazir Baghdad. Putranya menerima darinya pengetahuan di bidang kedokteran, ilmu alam, kaligrafi, filsafat, dan sastra. Ali bin Robban At-Tabari menjadi terkenal sebagai dokter dan psikolog. Dia menulis salah satu ensiklopedia pertama tentang kedokteran, Firdaus Al-Hikmah, Surga Kebijaksanaan, dan menulis 11 buku lagi, yang sebagian besar dikhususkan untuk kedokteran. Dokter dan filsuf Muslim terkenal Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi, 865–925, yang dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kedokteran, adalah muridnya. Ali bin Robban bertugas di Istana Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tasim, 837–842, dan Al-Mutawakkil, 847–861. Dia begitu dekat dengan para khalifah sehingga terkadang dia menyebut mereka dengan nama pribadi dalam karyanya. Pada sekitar usia 70, Ali bin Robban masuk Islam, dan kemudian menulis dua risalah di mana ia mengkritik kekristenan, Rad ala An-Nasyara, penyangkalan terhadap kekristenan, dan kitab Ad-Din wa Ad-Daulah, buku tentang agama dan negara. Dalam buku terakhir, ia memperkuat kebenaran misi kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar pernyataan dalam Alkitab. Argumen-argumen yang dibuatnya terhadap agama Kristen dalam dua karya ini mempengaruhi literatur Islam. Karena Ali bin Robban fasih berbahasa Suryani dan Yunani, dia membaca teks-teks Injil dalam bahasa aslinya, lalu dengan hati-hati membandingkannya dengan dogma Kristen. Rupanya, dia memiliki keraguan tentang dogma Kristen. Dalam risalahnya, ia menulis bahwa ini adalah salah satu masalah yang mendorongnya meninggalkan Kristen. Dalam Rad ala An-Nasyara, Ali bin Robban menulis, niat saya terkait apa yang telah saya nyatakan dan tetapkan dalam buku ini bukanlah untuk menyangkal Kristus atau orang-orang tentang kebenarannya, tetapi lebih kepada sekte-sekte Kristen yang menentang Kristus dan Injil, dan memutarbalikkan kata-katanya. Tidak ada Muslim yang akan membaca buku saya tanpa meningkatkan kegembiraan, dan tidak ada orang Kristen yang akan membacanya tanpa menghadapi pilihan yang menakutkan, meninggalkan agama mereka dan menemukan kekurangan dalam fondasi keimanannya, atau menemukan di dalamnya apa yang dia anggap salah dan meragukannya selama sisa hidupnya karena bukti rasionalitas dan kebenaran wahyu akan menjadi jelas baginya, jika itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tentang sifat Kristus, Ali bin Robban menulis, kami akan bertanya kepada mereka, Kristen, tentang Kristus, apakah dia pencipta yang kekal, sebagaimana dinyatakan dalam doktrin mereka, atau apakah dia orang pilihan, sebagaimana dinyatakan dalam keyakinan kami, atau dia Tuhan manusia, seperti keyakinan beberapa dari mereka. Jika mereka berkata, dia adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan diutus olehnya sebagai utusan, berarti mereka setuju dengan ajaran Islam. Dan jika mereka mengatakan, tidak, dia adalah Tuhan, pencipta dan abadi, maka mereka bertentangan dengan Injil dan kitab-kitab lain. Karena dalam bab 8 Injil Matius berbunyi dari Allah, yang agung dan perkasa, lihatlah, hambaku, yang saya pegang dengan tangan, orang pilihanku, yang dia sukai dalam jiwaku. Aku akan menaruh rohku padanya, dan dia akan menyatakan penghakiman kepada bangsa-bangsa. Dalam kitab ini menyebutkan Nabi Yesaya bersaksi bahwa Kristus adalah seorang hamba. Ini adalah pernyataan yang jelas, bukan gumaman tanpa arti, dan Yesaya adalah seorang nabi, bukan seorang. Jadi, wahai orang-orang Kristen, pikirkanlah ini, Markus menulis dalam Injilnya bahwa ketika di kayu salib, Kristus berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan saya? Dan ini adalah kata-kata terakhirnya di dunia. Matius mengatakan dalam Injilnya pasal 20 bahwa Kristus mengambil roti, menyobeknya dan memberikan Dia yang memiliki daging dan darah adalah tubuh, dan setiap tubuh memiliki panjang, lebar dan kedalaman, semuanya bisa diukur dan ditimbang.
Tetapi Tuhan besarlah kemuliaannya. Tidak dapat diukur atau ditimbang, karena segala sesuatu yang dapat diukur adalah terbatas, dan segala sesuatu yang terbatas akan meluruh dan hancur. Lukas dalam bab 3 Injilnya, menggambarkan Kristus ketika ia masih kecil, mengatakan, Yesus. Pasal yang sama mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dalam roh, penuh dengan hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sang pencipta kekal tidak dapat menyebut seseorang sebagai Tuhan, atau mengatakan bahwa dia adalah Rod Allah Anasyoro dan Kitab Adinwa Adaula telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dengan judul The Polemical Works of Ali Al-Tabari pada 2016.